Sobat Gadis. Setelah udah lama ya kita vakum ya. Iya benar. Terus terdengar lebih ada nggak sih karena semisal kita emang dalam satu ruangan yang sama. Benar dan kayak nggak usah nunggu delay gitu kan. Biasanya kan kayak ada gangguan. Sorry Nat, kosanku wifi-nya nggak bagus gitu kan. Sorry kayaknya nggak bisa nyalain kamera karena sinyalnya kurang bagus gitu. Ya, tapi sekarang alhamdulillahnya kita bisa bertatap muka. Benar. Melihat muka Nadia. Melihat langit kota Malang. Tentunya ada agenda sendiri ya Sobat Gadis. Kita sebutkan dulu kali ya Rim ya. Harus dikenalkan live update dulu lah kita. Lebih liburan sih. Gitu. Liburan dan lamaran ya. Sama-samaan sih memang ya. Jadi Sobat Gadis, Rima ini baru saja dilamar oleh pacarnya. Udah pacaran berapa lama Rim? 3 tahun berapa ya? 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah. Oke. Alhamdulillah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana? What do you feel gitu sekarang? Ya happy ya. Udah happy. Terus yang kedua lebih ke capek sih. Karena emang kemarin acaranya seharian jadi capek aja cuman dia. Tapi capek tuh hanya 1%, 99%-nya happy. Anjay. Gitu. Bersama orang yang tepat ya jadi. Betul. Apalagi LDR kan. Iya. Jadi Akhirnya bisa spend time bareng lah ya. Pasti happy banget. Gitu. Oke, jadi kalau semisal aku nih ya Nat, salah satu kayak maksudnya sekarang datang ke Malang gitu ya. Setelah sebelumnya kayak misalnya kita berjauh-jauhan. Terus akhirnya kita ketemu di sini gitu kan. Nah, ini tuh adalah salah satu juga kayak apa ya, stress reliefku gitu loh Nat. Oke. Paham gak sih? Maksudnya karena Padahal kerja lagi ya. besok kerja lagi gitu. Sekarang kita juga terus kerja gak sih? Padahal makanya sekarang lagi kerja nih kita padahal. Cuman maksudnya kayak lebih apa ya, sometimes tuh kayak masih diperlukan buat kita tuh apa ya, melakukan hal yang kita suka gitu. Kayak semisal aku gitu ya, aku nyaman gitu kalau semisal kita podcast, kita kayak berbagi cerita baru gitu kan. Betul. Itu menurut aku salah satu apa ya, kayak melepas penat aja karena hal-hal kayak gini tuh nggak pernah aku lakuin di tempat rantau aku gitu. Jadi kayak ini salah satu hal yang kayak ya penghilang kembali stres. Menjadi diri sendiri gitu ya. Bener. Bisa jadi salah satu sarana penghilang stres kamu. Bener. Walaupun capek, cuman rasanya kayak apa ya, beda aja gitu. Happy ya. Happy. 1% capek, 99% happy. Gitu. Nah kalau misal kamu nih Nat, kamu kan juga kerjanya juga nggak di Malang juga kan? Benar. Nah terus kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya kayak menjalani sebuah rutinitas? Kadang suka penat nggak sih? Kalau rutinitas tuh sebenarnya kan kayak tinggal kita disiplin apa enggak kan ya, kalau gitu kan. Benar. Menjalani konsistensi dan hal-hal yang kita rasakan tiap hari itu pasti ada aja bosannya gitu nggak sih? Apalagi waktu kita ngelaksanain rutinitas yang sebenarnya kita nggak mau lakuin. Tapi kita harus lakukan ya kan, adalah bekerja gitu. Kayak lebih ke mau nggak mau gitu. Benar bohong. Kadang tuh kayak semangat banget, tapi kadang kayak bisa nggak sih hari ini libur aja gitu. Benar, ada aja sih momen-momen kayak gitu pasti ya, kayak yang ngerasa kayak aduh kok aku burn out banget gitu kan. Demot, kadang sometimes suka demot nggak sih? Benar pasti itu terasa sih kalau misalnya apalagi kayak kita kan kerja udah kayak nggak ada libur panjangnya ya, nggak ada libur kayak sekolahan ya. Benar. Jadi itu emang harus dijalani aja sih. Tapi mungkin kita bisa cari kegiatan-kegiatan yang emang lebih positif dan jadinya untuk kita lari dari kenyataan sebentar gitu kan. Bener. Ya. Soalnya dulu gitu ya, kita waktu kuliah kayak pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet kerja gitu kan. Iya gak? Iya, jadi kan? independent woman. Kamu merasa gak kayak gitu kan? Dulu kayak kapan sih kayak, terus apalagi kayak ngelihat orang-orang yang kayak mesti kerja terus kayak mereka membagikan status di sosial media tuh kayak kayak enak banget ya, mereka bisa beli kayak apapun dengan uang mereka sendiri, terus kayak mereka kayak happy gitu segala macam. Tapi ternyata ya again gitu, sosial media tetaplah sosial media gitu. Benar. Seorang yang maksudnya independent sekalipun dia nggak akan membuat story saat mereka lagi down. Dan itu nangis-nangisnya itu kan nggak di post kan. Benar. Dan itu yang kita bikin kayak kalau misalnya kerja ya happy, cuman kayak kok gini banget ya gitu nggak sih kayak kayak gitu. Tapi dan emang balik lagi kadang tuh aku waktu awal-awal aku kerja itu aku juga sempat kayak sharing kayak sama senior yang emang lebih dulu kerja gitu kan. Kadang aku kayak pernah gak sih ngerasa kayak gini gitu, misalnya kayak ngerasa demot atau kayak capek yang benar-benar capek gitu. Terus mereka jawabnya sama. Ya pernah pasti kan. Malah mereka bilang kayak gini, aku dulu sebulan kerja tiap hari nangis sampai kosan kayak gitu Nat. Jadi kayak ternyata semua orang ngerasain itu, cuman mereka nggak nampilin aja. Benar, gitu. Dan rata-rata mereka itu yang udah kerja sampai kayak mungkin
puluhan tahun gitu loh, yang which is yang kayak mereka udah 10-20 tahun duluan dan bertahan di tempat itu, ya kan, di tempat itu, dan mereka pasti punya cara-cara untuk menangani itu. Tapi kan kita awal-awal juga ya, mungkin kayak sobat gadis juga ada yang ngerasain gitu, tapi wajar banget sih, ini mungkin kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita kerja awal-awal dan kita merasakan hal itu tuh sangat wajar, dan ini adalah proses adaptasi lah ya kalau misalnya aja kita gitu. Jadi kayak nggak ada yang salah kalau misal sobat gadis tuh ngerasain kayak gitu. Cuman yang lagi-lagi kayak semisal apa ya, lebih ke kaget aja sih, maksudnya kayak kadang tuh kalau semisal lagi capek kita akhirnya kan mencari orang yang memang kelihatan tuh kalau di kantor kayak hajar kayak sih kayak target achieve terus, target achieve terus gitu ya. Kayak apalagi nih meeting apa kayak gesit semua gitu. Dikerjain gitu lah ya pokoknya ya. Dan waktu sometimes aku pernah yang kayak berdua di mobil gitu sama salah satu kayak atasanku gitu. Aku sempet tanya gitu, terus sempet kayak pengen nyerah gitu gak sih, kayak capek gitu. Kamu terbuka gitu ya, maksudnya nanyain gitu. Aku tanyain gitu, dan dia jawabnya apa? Sama detik ini pun kadang suka tetap pengen merasakan nyerah itu, gitu. Padahal dia kalau sendal di depan orang kayak benar-benar nggak kelihatan, kayak kalau itu cuma berdua sama aku ya. Kalau misalnya kayak yang lain banyak orang itu kayak apa ya? Maksudnya dia bisa segala hal, dia yang diandelin segala macam gitu loh. Jadi menurut aku tuh kayak fase-fase kayak gitu tuh nggak bisa kita kontrol buat kayak, aduh, aku jangan sampai kayak gini gitu. Even kita bekerja sesuai sama bidang ataupun minat yang kita suka. Karena kan biasanya ada ya kayak fresh graduate yang bilang ingin bekerja sesuai passion. Tapi lagi-lagi kalau kalian masuk ke dunia kerja, sepassion apapun, kalian akan tetap ngerasain gak sih? Maksudnya tetap bahkan mungkin kalau misalnya orang yang ngerasain tuh kalian istimewa banget sih, dan itu mungkin 0, berapa persen gak sih? Yang kayak bisa ngelakuin hal-hal yang emang dia suka kan, ngerasain, dan orang-orang pasti ngerasanya kayak wah kamu beruntung banget sih bisa ngejalanin itu. Tapi sebenarnya pas kita ngelakuin hal-hal yang kita suka pun pasti itu ada yang nggak sukanya gitu loh. Iya, kayak bener. Itu datang bersamaan aja, sedih dan seneng itu datang bersamaan sih. Kalau kita ngelihat kayak mau apply ada job desk, detail-detailnya kayak oh gue banget. Terus ternyata begitu masuk kayak oh ternyata di dalamnya harus ngerjain gini juga ya ternyata ya. Gini juga. Terus kayak ya udah pasti tetap ada hal-hal yang emang kita nggak suka dan harus kita lakuin. Betul. Gitu. Dan itu bukan sesuatu yang kita bisa tolak sih ya kan. Itu juga natural. Iya itu jadi kayak tanggung jawab kita juga gitu loh. Mau nggak mau tidak bisa ditolak ataupun dihindari lagi. Dan itu salah satu yang bikin kita tumbuh sebenarnya ya. Maksudnya kayak gimana fase pendewasaan. Benar. Aduh, fase pendewasaan. Kok serius banget ya. Kita kayak dulu kita kayak curhat banget gitu ya. Ini kayak dari datang dari diri sendiri banget gitu kayak rasanya. Dulu kita kayak bahasnya percintaan, LDR gitu-gitu gak sih? Kayak zodiak gitu ya. Love language ya kalau dulu ya. Sekarang kayak kita terlalu serius ya. Terlalu kayak ini sebenarnya bukan podcast, lebih ke curhat gak sih? Ini tadi tuh openingnya itu adalah curhat gitu kan. Iya, curhat. Nah tapi kalau misalnya kamu kayak gitu Rim, biasanya kamu nanganinnya kayak gimana? Kayak sekarang nih kan kita juga sama-sama pasti masih berproses dan nyari zona nyaman kita di mana, dan kayak pelarian kita itu apa. Apalagi kalau misalnya kamu di tempat rantau, mungkin sobat gadis yang dengerin juga di luar kota gitu kerjanya kan, mau gak mau jauh dari orang tua gitu. Yang biasanya kalau misalnya kita mau nangis aja bisa tinggal ke orang tua. Bener. Yang open banget atau enggak kayak nongkrong bentar deh sama keluarga atau sama temen dekat gitu udah oke. Tapi itu mungkin gak bisa dilakuin lagi setelah kita menjalani proses pendewasaan ini. Nah salah satu caranya kamu gimana Rim kira-kira? Sebelumnya aku mau menggarisbawahi dulu ya sobat gadis, bahwa kayak stres, kepenatan, demot itu bukan hal yang bisa kita tolak. Terus bukan hal yang gak wajar. Benar. Bukan kayak stres karena gak sesuai passion segala macam. Enggak, justru itu adalah fase yang harus kalian lewati buat kalian mencapai apa ya, titik terbaik gitu gak sih? Nah terus kalau misal aku sih, karena emang apa ya, karena aku tuh juga kerja di bagian yang emang harus mewajibkan aku buat bersosialisasi sama orang banyak gitu ya. Jadi tuh aku kayak selalu nyediain 1 hari sih Nat. 1 hari yang bener-bener aku gak mau ngobrol, aku gak mau ketemu orang lain. Aku pokoknya mau introvert yang bener-bener seharian. Kamu introvert tapi ya memang ya? Aku tuh iya sih, lebih cenderung ke introvert. Tapi kayak apa ya, introvert cuman sebenarnya kayak suka bergaul. Iya tetap aja kayak lebih ngeblend juga gitu loh, kayak gitu. Cuman karena ini kerja adalah tuntutan, lagi-lagi ya tuntutan. Terus akhirnya kayak di titik yang kayak udah kadang capek. Terus apalagi kalau kerja kan pagi sampai malam ketemu sama orang banyak, belum ini itu, belum pressure-nya gitu kan. Terus jadinya kalau misal aku biasanya hari Jumat ataupun hari Sabtu tuh aku bener-bener kayak cari waktu yang bener-bener aku nggak mau ngobrol. Aku yang bener-bener apa ya, kayak nyediain waktu buat diri sendiri. Bahkan kadang tuh
paham gak sih kalau misalnya dulu tuh ya, kalau misalnya lagi capek kayak waktu kuliah gitu, semakin aku capek semakin aku cepet tidur. Kalau sekarang justru gede, waktu udah gede, kalau semakin aku capek aku semakin gak bisa tidur. Kayak maksudnya badan aku pegel banget nih, tapi aku tuh gak susah tidur, susah merem gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya bener-bener kayak di atas kasur, aku kayak diem, yang beneran diem, scrolling iya, scrolling iya, cuman mencari kayak ya kayak me time gitu loh, kayak scrolling, tapi kayak untuk ngobrol di telepon tuh kayak tolong stop dulu. Bisa nggak Stop dulu. gitu ya, bisa nggak? Tolong stop dulu. Jadi kayak tolong. Iya. Ini waktu saya. Iya sih. Kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya aku tuh lebih kayak menyediain buat me time aja, terus kayak membatasi aja sih, karena kadang tuh orang ada yang terlalu over gitu loh. Kayak kalian menjadi yang terbaik di kantor kalian boleh, cuman menurut aku kayak sediain waktu buat kalian egois gitu. Paham gak sih? Kayak maksudnya ya oke, kalian bekerja dengan baik, cuman menurut aku pribadi nih ya, kalian harus sediain waktu buat kalian tuh egois. Don't be so hard on yourself gitu lah. Bener, ya. Kayak jangan terlalu nge-push banget. Tapi ya lagi-lagi kita harus menjaga egois kita tuh jangan yang kayak tinggi-tinggi banget. Cuman kayak seenggaknya kalian kalau melakukan apapun, kalian tuh perhatian sama diri kalian sendiri dulu. Kayak maksudnya ini kayak buat aku ke depannya gimana, terus ada manfaatnya gak buat aku. Kadang soalnya orang tuh suka buang-buang waktu sama hal-hal yang sebenarnya dampak sama kehidupan mereka aja enggak. Gitu. Itu kamu pernah sering lihat di tempat kerja? Sering. Terus sama itu aja sih, mungkin sobat gadis, biasanya banyak teman-teman aku yang suka olahraga. Jadi kayak mereka kayak lari ataupun healing ya. Nge-gym. Karena pasti kalau lari apapun mereka nggak pegang HP, mereka nggak ngobrol gitu ya nggak sih? Kayak itu kan termasuk kayak mereka ngedengerin musik yang mereka hanya kayak apa ya, bermain sama pikiran mereka sendiri gitu loh, kayak gitu sih. Fokus sama dirinya gitu kan ya. Dan juga yang biasanya mereka kan juga ada targetnya ya. Kalau misalnya lari itu secara nggak langsung kayak tertantang sendiri gitu ya mereka ya rata-rata. Kalau aku lihat dari kemarin aku lihat TikTok juga, Rim. Itu tuh ada yang kayak gini. Umur segini di atas 25. Umur segini di atas 25 itu saatnya semua cabang olahraga dicobain kayak gitu. Soalnya kalau aku ngeliat memang semuanya itu kayak mereka tuh tiba-tiba banyak jadi atlet. Iya, nyoba-nyoba hal baru gitu kan. Kayak misalnya ada lari, ada yang renang, gym panahan, pilates mom, yoga mom, tenis yang lagi hits banget. Tenis juga ada. Ya itu jadi banyak banget sih hal-hal yang mungkin itu membuat mereka itu ya apa namanya lebih hidup lagi ya kalau misalnya melakukan hal-hal kayak gitu. Nah kalau misal kamu Nat, kamu termasuk orang yang menjadi tiba-tiba atlet atau kayak? Kebetulan belum ya, kebetulan ya. Tapi so far aku sangat menikmati sih kayak bekerja dan habis itu kayak ya mungkin karena melakukan apa yang aku suka, tapi juga pasti adalah hal-hal yang aku nggak suka kayak misalnya kegiatan administratif gitu aku paling nggak suka ya sebenarnya. Benci banget ya? Iya, yang paling benci banget. Sorry banget nggak bisa gitu ya. Tapi ya mau nggak mau itu dijalani aja sih. Dan so far aku masih happy aja. Mungkin kalau misalnya aku stres aku kayak bisa telepon teman-teman gitu sih. Kalau misalnya malam kayak telepon teman-teman atau enggak aku kayak nyediain waktu beberapa menit atau beberapa jam sebelum ngantor tuh aku bisa kayak dandan dulu terus milih outfit kan kayak sekarang kan harus milih outfit ya itu kayak gimana terus dandan tuh salah satu terapi aku yang paling work sih selama ini skincarean gitu kayak menikmati prosesnya lah ya jadi kayak bisa rapihin kayak mau kondangan gitu loh vibesnya kalau mau ke kantor. Soalnya percaya atau enggak ketika kita kayak dandan atau milih yang terbaik buat diri kita sendiri tuh kayak kadang ada sebuah kepuasan yang kayak kayak cantik nih kayak gitu kayak bisa mirror selfie nih gitu ya gitu sih. Jadi kayak outfit lucu gitu-gitu itu juga salah satu yang kayak apa ya kayak sebenarnya hal kecil tapi justru berdampak loh kayak secara nggak langsung kalian tuh bisa lebih kayak semangat dalam sehari kayak karena kan menurut aku ya ngaruh banget ya moodnya itu ditentuin dari pagi hari kan waktu kita bangun ketika kita bangun kayak udah malas-malasan udah itu sampai malam juga jadi bete gitu. Tapi kalau misal paginya udah semangat ya pasti kayak siang-siangnya ya akan terbantu lah. Terus mungkin makan makanan favorit, minum minuman favorit kayak gitu ya. Misalnya aku suka banget ngopi ya. Jadi mungkin tiap hari itu aku kayak pasti ada daily dose-nya untuk minum kopi sehari. Dan itu entah kayak misalnya di siang hari kayak gitu abis lunch atau gimana. Tapi harus aku sisihkan gitu. Dan kalau misalnya kelewat tuh aku kayak kesel sendiri gitu loh kayak nggak bisa dan aku jadi nggak mood padahal sebenarnya nggak ngaruh ya tapi kan sugesti kali ya kalau misalnya kayak gitu ya sama kayak dandan aku harus ngopi iya aduh pusing kayak gitu ya padahal sebenarnya nggak pusing dan kalian sebenarnya bisa aja benar sebenarnya kita kayak air putih aja tuh bisa gitu loh kayak
enggak harus ada kopi. Iya, itu menambah happiness sih. Mungkin kayak Sobat Gadis ada yang relate juga kayak gitu. Nah, mungkin Sobat Gadis juga punya hal-hal sendiri atau enggak tips and trick ya yang bisa dibagiin kalau misalnya stres di kerjaan atau stres waktu ngurusin dunia perkuliahan, kalian suka ngapain gitu ya, bisa banget di-share ke Nadia dan Rima di sini.